Ya, setiap makhluk sahabat punya penjaga. Ini harus dipahami. Dan itu adalah dikatakan dalam beberapa hadis Nabi. Bahkan setiap huruf Al-Quran ada penjaganya. Ada khodam ayat kursi, ada khodam. Setiap ada suratul Fatihah, masing-masing ada khodam. Ada penjaga dari setiap segala sesuatu. Ya, pada setiap tempat. Bahkan di semua benda. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana kita adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nur rabbi, bihaqi nur Muhammad. Makanya selalu ya. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ambun Jati. Itu Abah sudah ajarkan. Bagaimana bahwa besi itu punya khodam bernama Ambun Jati itu. Maka apapun kau sebutkan tentang nama khodam itu, maka sesungguhnya ya itulah karena penjaga yang harus dipahami. Termasuk juga adalah bagaimana karena dalam lingkungan kita ini ada bangsa jin, sahabat. Bangsa jin kita ini tidak mati. Karena dari awal pun bangsa jin itu tidak mati. Ingat itu, bangsa jin tidak ada yang mati. Ya, maka disitulah bahwa di antara Nabi Sulaiman bisa menundukkan bangsa jin adalah karena mengerti jenderalnya bangsa jin adalah yang bernama Abdul Jabbar itu. Ya, tadi makanya sebutkan setiap benda tadi semua, setiap makhluk adalah punya penjaga tadi semua. Ya, nah kita supaya bisa bertawasul kepada khodam yang ada pada diri. Ya. Maka sesungguhnya setiap kelahiran ya ada nama khodamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susan ila ruhi alaihissilatul qadir wa naqsabandiyah wa jami' ahli turuq susan ila ruhi sultan al-awliya syekh Muhyiddin Syabul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa syari Sabi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa syari Syekh Ma'ruf Al-Qari wa syari Syekh Syir Saqati wa syari Syekh Habib Al-Ajami wa syari Syekh Hasan Al-Basri wa syari Syekh Ja'far As-Sadiq wa syari Syekh Yusuf Hamdani wa syari Syekh Abiyah bin Bustami wa syari Syekh Ba'uddin An-Naqsabandi ila hadrati Imam Rabbani ila hadrati Syekh Sambasma ila hadrati Syekh Talha bin Dawi ila hadrati Syekh Abdul Karim ila hadrati Syekh Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad ila hadrati Syekh Mukarram Sayyidina wa mursidina Syekh Sahibul Fatajul wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya mithaq. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Bismillahi nuri nurullah nur rabbi bihaqi. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad warhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka.
Selamat malam sahabat Abah Setu dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon perlindungan pada Allah, kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan dari pagi sampai malam hari ini. Dan marilah sahabat semua kita jadikan adalah Allah satu-satunya tujuan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Marilah kita jadikan Allah adalah, tidak ada lagi yang kita tuju selain Allah. Ilahi anta maksudi. Kalau kalian mencari keindahan, Allah lah sumber keindahan. Kalau kalian ingin mencari kebahagiaan, Allah lah sumber kebahagiaan. Kalau ingin mencari kekayaan, Allah lah sumber kekayaan. Dan itulah sahabat, maka pada saat kita sudah mampu mentauhidkan Allah dengan baik, dengan sempurna, ya, dalam pandangan tauhid, syuhudul wahdah bil wahdah, menyaksikan hanya Allah yang satu kepada Allah yang satu. Syuhudul wahdah fil kasrah adalah penyaksian Allah yang satu adalah tajali, kelihatan dalam segala perkara yang ada, dan menyaksikan adalah syuhudul kasrah fil wahdah, menyaksikan kemanapun seluruh makhluk ini akan tertuju hanya kepada Allah yang satu, sahabat. Maka disinilah yang siapapun diri kita yang sudah mengenali Allah, maka dia akan bahagia sebenarnya. Karena Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-Hajj, penyebab adalah persoalan manusia adalah manusia sudah keluar daripada orbitnya Allah, hidup tapi mati. Menjadi manusia tapi sudah kehilangan kemanusiaan. Yang sebagaimana Abah sampaikan bahwa pada dasarnya adalah ikan tidak akan hidup tanpa air, air hidup tanpa ikan, tapi ikan tidak akan hidup tanpa air. Demikian pula adalah tanah adalah tetap tanah dan dia tetap bisa hidup sendiri tanpa tumbuhan, tapi tumbuhan tidak akan hidup tanpa bumi ini, ya. Demikian pula kita manusia. Maka pada dasarnya seluruh persoalan yang dihadapi oleh kita adalah karena manusia kebanyakannya adalah belum kenal dengan Allah. Maka sesungguhnya yang disebutkan dikir, sahabat zakaru yadkuru dikron itu ingat, ya, tetapi ingat kepada Allah itu adalah, karena ingat itu adalah satu perkara yang jauh. Kalau bapak dan ibu sedang pergi, maka ingat kepada cucu. Artinya pada saat ibu sedang jauh dengan cucu, maka ingat. Semakin jauh perjalanan, maka semakin adalah ingat kepada cucu. Maka segala benda yang terpisah dari diri kita akan ingat. Ingat rumah yang sudah kita jual karena sudah berpisah dengan diri kita. Ingat kepada suami yang sudah meninggal karena sudah berpisah dengan diri kita. Dan ingat kepada Allah adalah pada dasarnya adalah masih makom dasar. Karena ingat itu menunjukkan masih ada jarak antara abid dengan ma'bud. Maka di penghujungnya ingat adalah lupa sebetulnya. Maka disitulah sahabat sesungguhnya adalah penghujung perjalanan kepada Allah itu adalah lupa tadi semua, ya. Maka disinilah yang harus pahami. Jadi kalau begitu adalah ingat itu apa pada Allah itu? Karena Allah itu adalah pada saat kita ingat, sementara ingat itu kepada perkara yang jauh. Nah, berarti kalau begitu sementara Allah itu dekat dengan kita sampai wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berarti yang dimaksud dengan zikir atau ingat adalah sadar kehadirannya. Sadar bahwa sesungguhnya wujud kita untuk memperlihatkan fi'il Allah. Sadar bahwa sebenarnya hati kita untuk menyatakan asma Allah. Sadar sesungguhnya ruh kita itu adalah merupakan sebagai sifat daripada Allah. Sadar bahwa sesungguhnya syir kita adalah zat bagi Allah. Nah, itulah yang disebut dzikir, sadar, ya. Dan itu pula yang disebut salat, karena salat adalah zikir, bahkan salat adalah doa, doa adalah zikir, dzikir adalah doa. Maka disitulah maka dikatakan orang yang berzikir lebih baik daripada orang yang berdoa tadi semua, ya. Ya, dan itu dan disampaikan oleh Imam Qushairi dalam risalah Qushairiyah,
cara terbaik meminta kepada Allah adalah dengan zikir. Tadi semua. Maka cara terbaik menyelesaikan segala persoalan adalah dengan bersyukur. Tadi semua. Bukan mengeluhkan persoalan, bukan meminta persoalan yang kamu inginkan, tetapi adalah sebenarnya adalah dengan bersyukur. Tadi semua. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana ingin sembuh dari penyakit. Ingatlah pada saat kita masa sembuh. Pada saat kita ingin memiliki uang, pada saat kamu tidak punya uang, jangan yang diingat adalah tidak punya uang. Tetapi sebenarnya yang harus diingat adalah sebaliknya. Rasakan keberlimpahan yang pernah kau alami. Itulah yang diajarkan Nabi Ayub kepada kita waktu beliau sakit. Maka ada seorang ada malak yang datang pada beliau. Dan beliau berkata, ya Ayub alaihissalam, kenapa engkau nggak minta sembuh pada Allah? Ya, maka kata Ayub, nah itulah Ayub mengajarkan bagaimana aku akan meminta sembuh pada Allah. Sementara aku adalah lebih lama sehat daripada sakit ini. Ya, nah inilah berarti Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kepada kita adalah bagaimana bersyukur tadi semua. Ya, itulah pengamalan daripada doa kita dalam kunut walakal hamdu ala ma qadait. Maka marilah kita rubah konsep-konsep dasar dalam pemahaman kehidupan, sahabat. Maka selalulah kata Abah setiap hari adalah aku lebih sehat, aku lebih baik, aku lebih bahagia dari tadi, dan aku lebih berkelimpahan. Bayangkan kamu itu memiliki uang yang banyak tadi semua, ya. Atau barangkali yang belum pernah punya uang banyak, maka tadi pada saat kamu butuh uang, bukan butuh uang itulah yang kamu pikirkan, tapi keberlimpahannya tadi dengan rasa syukur tadi semua. Jadi sahabat, pantas kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya sedikit manusia yang bisa bersyukur. Ya, maka syukur dibagilah, ada syukur bilisan. Syukur bilisan adalah mengucapkan Alhamdulillah tadi semua. Yang kedua adalah syukur adalah bil qalbi, menyadari, sadar sepatutnya rezeki itu adalah Allah lah yang memberikannya. Tapi syukur al-jawari adalah dengan perbuatan. Pada saat kamu mendapatkan uang, maka syukur al-jawari adalah dengan menerima, adalah terima kasih, terima kasih. Nah disitulah konsepnya seharusnya terima kasih, terima kasihkan tadi semua sebagian tadi semua ya. Maka disinilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi jangan kamu mengeluhkan persoalan, karena persoalan yang kamu keluhkan itulah yang akan terjadi. Sahabat, ingat sangkaanmu hebat. Sehingga sekarang ini di kehidupan kita di Nusantara ini, semua makanan sudah menjadi musuh pada manusia. Bahkan angin jadi musuh, hujan jadi musuh. Jangan hujan-hujanan, nanti masuk angin. Nah itu. Padahal orang tua dulu saya, waktu saya kecil, ada abah kecil mengembala kebo, nggak pernah. Jangan mandi di situ, ada kebo, nanti ada penyakit. Dulu nggak ada. Maka disitulah kita survive, kuat, ada semua. Ya, karena kita tidak memberikan doktrin. Nah inilah juga kepada abah, kepada semua, kepada orang tua, jangan mewariskan kemiskinan. Mewariskan kemiskinan adalah selalu berkata kepada anak, kamu harus tahu diri, kita orang miskin. Aduh, itu mewariskan kemiskinan. Kita ini itu kan orang kecil, kita ini orang nggak berdaya, kita ini kan orang, itulah perkataan-perkataan itu adalah sesungguhnya doktrin verbal orang tua kepada anak. Dan itulah yang bahaya, sahabat. Maka saya ingat kakek saya dulu, nenek saya selalu memanggil anaknya itu si jenderal, si presiden, si kiai, dari semua. Ya, dengan panggilan-panggilan yang baik. Karena sangkaan-sangkaan kita itu adalah berbahaya pada diri kita. Maka kata Abah juga, sampai iblis pun, jin menyerupai bentuk kepada apa yang kita takuti. Karena apa? Sangkaan kita ini akan terjadi pada diri kita. Maka inilah yang harus merubah. Manusia ingin berubah keluar dari kesulitan, tetapi justru yang dia bangun adalah kesulitan. Maka mari belajar dari si Kabayan. Ya, si Kabayan pada saat jalan menanjak selalu dengan tersenyum dari semua. Ditanya oleh si Abah, Kabayan kenapa kamu ketawa? Bukankah lagi mikul, lagi menanjak itu berat? Kata Kabayan, justru biar segera ketemu turunan, maka aku terima. Nah inilah yang disebut walakal hamdu ala ma qadait. Maka sahabat dalam tasawuf ada tahalli, ada takhalli, ada tajalli. Tahalli adalah tadi bagaimana mengeluarkan sifat-sifat yang bukan sifat Allah pada diri.
Karena benci itu bukan sifat Allah, dengki bukan sifat Allah. Tadi semua ya. Rakus bukan sifat Allah. Maka disitulah takhalli adalah bilkha, adalah mengeluarkan sifat-sifat bid'ah yang telah kita menambah sifat Allah. Sifat Allah itu kurang lebih 99. Ar-Rahman, Rahim, Aziz, Jabbar, kemudian tadi semua. Ya. Maka itulah takhalli. Takhalli adalah bagaimana kita membuang sifat-sifat yang bukan sifat manusia. Tadi bukan sifat sifat Allah yang ada pada diri kita. Itu yang disebut dengan takhalli. Kemudian tahalli, mengindahkan. Tahalli itu adalah tadi bagaimana kita ini kan khalik dan makhluk, bagaimana keduanya adalah khuluq tadi semua. Kalau Allah sedang memaafkan, mari kita mulai sekarang belajar memaafkan. Kalau Allah senang memberi, ayo belajarlah kita tentang memberi. Jangan kamu menunggu kaya untuk memberi, memberilah, pasti kamu kaya. Inilah konsep yang Abah dan juga teman-teman sudah lakukan dan berhasil dari semua ya. Maka disitulah kita bagaimana adalah rasa puas terhadap hidup. Maka yang paling penting yang Abah sering dengar adalah orang tua yang miskin yang apa, nggak usah sekolah, nggak usah mondok. Kita kan orang kecil, kita nggak punya duit. Dari mana kita biayanya? Nah inilah perkataan-perkataan yang sebenarnya bahaya buat anak kamu dari semua. Sehingga anak tidak berkembang. Otaknya di sini ada dua bagian, ada otak kiri, ada otak kanan. Maka sesungguhnya anakmu adalah menjadi anak yang adalah marginal, anak-anak yang tidak punya keyakinan pada dirinya. Sahabat, di luar negeri ya, dulu waktu Abah masih presiden direktur, Abah punya CEO perusahaan datang dari Singapura waktu itu. Dia orang Prancis namanya Pierre Orny. Dia datang ke rumah Abah waktu itu adalah ada ponakan yang masih kecil. Yang ponakan masih kecil itu dia menangis tadi semua ya. Maka pada saat ibunya mau menggendong masih susu, dia bilang no, don't do that, jangan lakukan itu. Pada saat dia menangis, kamu ikuti keinginannya, maka sebetulnya kamu sedang membesarkan macan. Sahabat, itulah nafsu, itu hebat ternyata orang luar negeri itu mendidik anak. Kata si Pierre Orny itu, Asep, don't do like that. Kalau kamu setiap anak nangis, kamu tadi ditetein, nangis ditetein. Sebelum dia diam jangan kasih tete. Tadi semua. Tadi. Sebelum dia diam jangan dikasih air susu dulu. Karena dia nanti setiap maka itulah nafsu. Karena pada dasarnya nafsu itu, maka kalau Abah lihat cara mendidik anak di kita ini memang salah kebanyakan. Bahkan waktu Abah adalah hampir berapa bulan di Belgia ya, ngambil studi Abah di Belgia di Brussels adalah maka di situ Abah bertemu dengan beberapa orang profesor adalah tadi semua adalah ternyata begitu kita diskusi nah tentang pendidikan juga di Indonesia. Makanya berapa kali ganti menteri pendidikan, maka buku ganti, seragam ganti. Dan inilah Indonesia ini, maaf ini mudah-mudahan ini juga didengar oleh mereka yang duduk yang di lembaga yang terkait, baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di eksekutif. Karena pendidikan di Indonesia ini adalah satu pendidikan yang aneh, itu sahabat. Ya, anak SD cucu saya itu sampai bongkok bawa buku. Bawa buku sebanyak itu buat apa? Karena saya menyaksikan satu, bahwa di luar negeri ada tidak usah ada seragam sebetulnya. Kenapa? Karena manusia itu pada saat diseragamkan semua sama. Itulah kenapa orang di BUI itu kebanyakan diseragamkan. Inilah pola pendidikan yang salah dengan memberikan seragam itu sebenarnya. Biarkan anak-anak itu dulu tujuannya katanya baik. Tujuannya adalah biar anak-anak antara orang kaya dan orang miskin tidak saling iri. Tapi sebenarnya justru di situ tidak belajar dia. Dia tidak belajar dari kecil itu bahwa dia dan sahabatnya adalah berbeda. Dan itulah yang akan melatih dirinya adalah menjadi lebih baik ya sahabat. Ini maaf nih Abah sebetulnya ingin membahas tentang khodam pada diri. Tapi karena Abah melihat ada tulisan tadi semua ya. Jadi Abah selalu jawab gitu kan. Tadi taholi, tahali, tajali tadi semua. Jadi marilah kita didik anak kita dengan baik. Maka jangan menceritakan kepada anak-anakmu yang SD, SMP. Udah kita ini orang susah. Aduh, itu telah engkau menetapkan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ingat kalian orang tua.
kalianlah yang membuat anak kalian. Maka pantas kata Allah, sesungguhnya setiap bayi yang dilahirkan seperti kertas yang putih, orang tuanya lah yang menjadikan majusi Nasrani. Bahkan kata Abbas sekarang, bukan majusi Nasrani, orang tualah yang telah menjadikan miskin, lemah, hilang keyakinan. Karena kalian tidak, inilah sebenarnya yang kita menyaksikan, ya. Bahkan saya juga mendapatkan teguran lagi dari teman saya, dari orang Prancis tadi. Dia bilang, saya udah katakan kepada anak saya, di mana dia sudah balik, kamu tanggung jawab kamu, hidup kamu tanggung jawab kamu. Ternyata saya menemukan dalam sebuah kitab, seharusnya kita ini dengan anak itu sampai tua masih, oh anakku, anakku. Nah inilah juga yang tidak membuat contoh adalah kepada cucu-cucunya adalah tidak mandiri. Maka ada hal yang baik dari budaya orang Arab, sahabat. Itulah kenapa di Arab itu termasuk baginda Nabi dikisahkan ada punya saudara sepersusuan. Itulah juga menyebabkan Imam Malik memiliki ilmu yang lebih daripada Imam Syafi'i dalam membahas saudara sepersusuan. Karena kata Imam Malik yang disebut saudara sepersusuan itu minimal sekian puluh isapan, 80 isapan. Maka tadi, pada saat engkau menyusui anakmu dan tiba-tiba ada anak orang lain kemudian susui, nah itulah kalau Imam Malik selama tidak ada 80 isapan, maka dia itu, makanya hati-hati main menyusui anak siapapun dari semua ya. Nah inilah yang harus banyak ilmu fikih yang juga harus kita kuasai tadi semua ya. Tapi disitulah yang ingin Abah sampaikan adalah yang penting itunya adalah bagaimana kita menumbuhkan semangat pada anak kita. Ayo nak kamu sekolah ya tadi semua. Kita tidak akan tadi semua. Orang-orang hebat dahulu adalah orang yang sekolah. Penemu-penemu itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Orang yang berpendidikan itu sebetulnya wakil Tuhan di bumi. Katakan Allahu nur, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka pada saat kamu tidak punya ilmu, gelaplah mencari uang, gelaplah bagaimana hidup di alam dunia ini. Maka disinilah akhirnya manusia kita ini selalu dalam bekerja modal. Orang luar negeri itu nggak pernah modal, sahabat. Orang luar negeri itu bukan nyari modal. Capability, your capability. Ya, maka kamu akan dikejar-kejar perusahaan. Ya, maaf sampai hari ini Abah masih dikejar untuk gaji 500 juta Abah sebulan, masih ada perusahaan yang menawarkan. 20 tahun yang lalu Abah sudah ditawari 300 juta pada saat Abah keluar bekerja. Dia ditawari, adalah perusahaan dari Amerika datang ke sini. Mau nggak? Dia bilang, bayar 300 juta, dikasih mobil dinas Mercedes, dikasih apartemen di Jakarta, dengan 3 kamar tidur, asal saya mau gabung dengan perusahaan dia. Kamu berisik tadi semua dengan perusahaan dia. Ya, inilah yang harus dipahami ya sahabat. Maka artinya bahwa kalau kamu adalah memiliki kualifikasi, sebetulnya bukan sulit pekerjaan itu. Sulit bagi, ingat, marilah kita realistik di alam ini. Berlaku hukum sunatullah. Kamu Islam, bapamu kiai, rajin ngaji. Ibumu adalah one day one judge, atau barangkali 1 khotaman setiap hari. Ya, ada orang sini adalah orang Buddha. Ya, tapi dia menguasai ilmu pengetahuan. Tadi semua. Lihat, Allah itu Ar-Rahman. Nggak peduli dengan sholat ibumu, nggak peduli sholat bapamu, tapi tentang siapa dirimu. Inilah yang harus dipahami. Maka Abah sering contohkan antara petani Indonesia, petani Thailand. Petani Thailand yang dianggap Buddha lebih mengerti tentang Tuhan daripada petani kita. Bagaimana mereka selalu memberikan makanan di bawah pohon-pohon itu. Orang kita menyebutnya sesajen. Padahal orang tua kita dulu pun sebetulnya melakukan itu. Yang dia lakukan bukan kemusyrikan. Karena kita di alam dunia ini tidak hidup sendiri. Nah, kalau kalian nanti pergi ke Thailand, tadi semua, lihat kebiasaan, budaya orang mereka. Sehingga mereka bertani sukses. Tadi semua. Karena bertani itu nggak ada hubungannya dengan sholat duha. Bertani nggak ada hubungannya dengan sholat tahajud. Nggak ada. Ini tentang capability. Maka itulah kerja cerdas yang pertama. Kerja keras, itulah sistem kebo. Ya, kerja keras tanpa cerdas, akhirnya kebo. Tadi semua, ya. Kayak apapun inilah, maka orang kita ini menjadi, ayo mari kita menjadi realistik. Nah makanya pada kesempatan pagi malam hari ini Abah ingin berbagi. Karena tadi ada pertanyaan yang bertanya tentang khodam, ya. Ya, setiap makhluk sahabat punya penjaga. Ini harus dipahami. Dan itu adalah dikatakan dalam beberapa hadis Nabi. Bahkan setiap huruf Al-Quran ada penjaganya. Ada khodam ayat kursi, ada khodam. Setiap pada suratul Fatihah masing-masing ada khodam.
ada penjaga dari setiap segala sesuatu, ya, pada setiap tempat, bahkan di semua benda. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana kita adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nur Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Maka selalu, ya, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ambun Jati. Itu Abah sudah ajarkan bagaimana bahwa besi itu punya khodam bernama Ambun Jati itu. Maka apapun kau sebutkan tentang nama khodam itu, maka sesungguhnya ya itulah karena penjaga yang harus dipahami. Termasuk juga adalah bagaimana, karena dalam lingkungan kita ini ada bangsa jin, sahabat. Bangsa jin kita ini tidak mati. Karena dari awal pun bangsa jin itu tidak mati. Ingat itu, bangsa jin tidak ada yang mati. Ya, maka disitulah bahwa di antara Nabi Sulaiman bisa menundukkan bangsa jin adalah karena mengerti jenderalnya bangsa jin adalah yang bernama Abdul Jabbar itu. Ya, tadi makanya sebutkan setiap benda tadi semua, setiap makhluk adalah punya penjaga tadi semua. Ya, nah kita supaya bisa bertawasul kepada khodam yang ada pada diri. Ya, maka sesungguhnya setiap kelahiran ya ada nama khodamnya kamu tadi semua. Ya. Maka bagi orang-orang yang biasa tawasul tadi semua, ya, dia akan mengerti setiap ayat, setiap dalam Al-Quran, Waqiah ada tadi, ya, ada khodamnya. Kemudian Yasin ada khodamnya, Al-Fatihah ada khodamnya. Kemudian juga ayat kursi ada khodamnya, ada penjaganya. Nah, karena itulah di alam dunia pun adalah setiap kantor ada security, ada penjaga tadi semua. Dan setiap pintu gerbang itu ada kunci tadi semua yang harus kalian pahami, ya. Bagaimana untuk masuk? Maka sebenarnya itulah, dan Allah sudah menyampaikan, kita bisa menembus alam ini illa bisultan, kata Allah, kalau kamu punya kekuatan. Maka disinilah, ya, yang harus dipahami oleh kita. Nah, Abah akan sebutkan berdasarkan hari kelahiran tadi semua, ya. Maka orang yang lahir hari Minggu sesungguhnya adalah ada berkaitan sama galiannya emas. Kamu tuh emas pada dasarnya. Orang yang lahirnya hari Minggu adalah. Adapun malak, ada seorang malak. Ingat, malaikat itu jamak. Ini kita suka kebiasaan malaikat Ijrail, malaikat Jibril. Ini tidak. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, hada malak. Berarti kalau satu orang namanya malak. Malaikat itu kalau jamak. Maka kita mengatakan khodam, malak yang menjaga orang yang lahir hari Minggu adalah bernama Rukiyail. Rukiyail itu nama khodam, nama malak yang menjaga orang yang lahir pada hari Minggu. Kan hakikat dirinya adalah merupakan emas pada dasarnya. Adapun khodam yang menjaganya adalah mudahim namanya. Maka nanti kamu biasakan kepada, siap nanti kamu setelah ngerti pada hari apa kamu lahir kamu. Karena dirimu pun ada penjaganya. Maka Abah suka ajarkan ada penjaga daratan, Yadatu Duan, Yadatu Isran, Yadatu Gamat, penjaga daratan, penjaga lautan, penjaga gunung, penjaga, semua ada penjaganya. Setiap huruf ada penjaganya. Tadi semua. Maka karena ada yang bertanya kepada Abah tentang khodam pada diri, maka ini Abah buat Mas Bambang ya sekalian. Mas Bambang, Mas Hadi, ada Abah simpen pertanyaan ini udah berapa lama ya. Adalah ada khodam ya pada diri kita masing-masing. Orang yang lahirnya hari Minggu adalah merupakan berkaitan dengan nama galiannya emas. Maka kalian akan, kalaupun berusaha dalam bidang emas, akan sangat baik. Ya. Maka emas adalah merupakan bagian seolah-olah adalah bagian dirimu. Adapun nama malaikatnya, malaknya Rukiyail. Tadi khodamnya adalah Mudahim namanya. Ya. Dan adapun yang lahirnya hari Senin adalah malaknya ada Jibril, sahabat. Penjaganya itu orang yang lahir Senin itu Jibril. Makanya baginda Nabi Muhammad itu lahir hari Senin. Tadi semua. Penjaganya adalah Jibril. Ya ingat itu. Adapun khodamnya adalah Abiyan namanya. Adapun bendanya perak. Tadi semua. Jadi nama malaknya adalah Jibril, nama khodamnya adalah Abiyan, kemudian nama galiannya adalah perak. Nah, berarti kamu itu adalah tadi ya. Kamu boleh bersedekah dengan perak untuk menebus tadi, mendapatkan pin buat dirimu sendiri adalah khodam yang menjaga dirimu. Supaya apa? Tetap penjagaan dari Allah. Mereka Allah semuanya kata Abah juga. Jibril itu Allah. Mikail itu Allah tadi. Nah, malak-malak ini yang disebut dengan malaikat
ruhaniyin, karubiyin, tadi semua kiroman, katibin, tapi kan di Al-Quran nggak disebutkan namanya. Nah sekarang Abah sebutkan namanya. Ada penjaga-penjaga pada diri. Jadi yang hari Senin kelahirannya adalah malak penjaganya adalah malak Jibril sebetulnya. Tadi semua, maka kamu adalah nanti tawasulnya kepada malak Jibril tadi semua. Ya karena itu khodam penjaga orang yang lahir hari Senin tadi semua. Ya. Kemudian adapun adalah yang hari Senin itu adalah nama khodamnya Abyan tadi semua. Ya. Adapun bendanya adalah perak tadi semua. Adapun orang yang lahir hari Rabu ada malaikatnya Mikail. Ingat, kamu yang lahir hari Rabu adalah malaikat penjagamu Mikail sebetulnya. Maka Abah sering bilang, Abah keliling kemana-mana adalah berkomunikasi dengan para penjaga gunung-gunung itu semua ada penjaganya, sahabat. Tadi semua inilah yang susah diceritakan, tapi tapi kenyataannya adalah bahwa kerajaan-kerajaan yang menurut kalian itu sudah tidak ada, itu adalah masih ada. Bahkan barangkali kalian belum tahu bahwa Roro Kidul itu ternyata Ratu Balkis. Ratu Bilqis masih ada, Nabi Sulaimannya udah nggak ada. Nah inilah yang mungkin juga banyak hal yang tidak diketahui tadi semua ya tentang kenyataan-kenyataan yang luar biasa dari Nusantara ya. Yang lahir hari Selasa adalah nama malaknya adalah Samsamail. Itu yang lahir hari Selasa. Adalah khodamnya bernama Ahmar. Khodamnya bernama Ahmar dan sifat dirimu adalah tembaga tadi semua ya. Maka yang Minggu emas, yang Senin adalah perak, kemudian yang Selasa adalah tembaga tadi semua ya. Maka nama itulah tadi semua sama saja pada saat Allah semuanya tajali pada pohon itu mangga namanya tuh Allah gitu. Maka sama Jibril penglihatan Allah, Mikail pendengaran Allah, Israfil itulah seolah-olah hidupnya Allah, Ijrail itulah. Pada dirimu Jibril ada pada mata, Mikail pada telingamu, Israfil. Nah, ini ditambah nanti dengan penjaga yang ada pada dirimu. Kan Abah sudah ajarkan. Pada dasarnya ini adalah Sidroh Al-Muntaha. Jibril penglihatanmu, Jabaroil yang menjabar, il itu Tuhan, penglihatan Tuhan. Maka itulah suka dikatakan yang memberikan wahyu itu Jibril. Ya matamu itu dari semua. Ya. Maka nanti ma'rifat itu tentang mata ujung-ujungnya. Maka dikir orang syariat dengan ucapan, perbuatan. Dikir orang tarikot ingat dengan hati. Dikir orang hakikat dengan rasa. Dikir orang ma'rifat dengan penglihatan. Kemanapun dihadapkan hanya melihat Allah. Begitu. Maka Jibril itulah mata. Maka kalian ini istilah Jibril masih bingung tadi semua. Ya. Jadi pahami ya. Jadi ingat. Jadi mari kita sadari bahwa Tuhan itu satu. Ingat itu. Dan Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Tidak butuh bantuan. Tadi, maka itulah tadi, maka semuanya hanya dia gitu kan tadi. Pada saat dia ingin memberikan buah yang namanya bulat, Allah itu bernama mangga gitu. Pada saat dia ingin memberikan rasa lain pada makhluk manusia, dia berduri, duren namanya tadi. Allah lah duren, tapi duren bukan Allah, ingat itu. Itu kan inilah tauhid, syuhudul kasroh fil wahdah. Kalau kamu tidak melihat satupun yang bukan Allah, berarti kamu ini masih syirik. Nah kata Imam Ghazali, kalau diisi alam ini hanya tinggal aku dan tasbihku, dan aku berzikir pada Allah, tetap aku neraka. Karena tasbih inilah yang membuat aku syirik pada Allah. Maaf sahabat, inilah tauhid. Ya tauhid itu tadi, syuhudul kasroh fil wahdah. Syuhudul wahdah fil kasroh. Syuhudul wahdah fil wahdah. Itu, pahami. Jadi nama-nama malak ini Allah hakikatnya. Jadi kalian jangan ragu, jangan anggap kepada makhluknya. Allah lah tadi semua. Tadi. Maka demikian pula golok itu Allah. Tajamnya itu Allah. Api itu panasnya itu Allah. Kalau kalian ingin tahu. Maka tadi pada saat Nabi Ibrahim mau dibakar, yang apa-apa Allah sendiri, Allah dingin pada Ibrahim. Tadi semua. Pada saat menyembelih Ismail, ya tajam itu Allah. Maka tidak ada arti apa-apa bagi Ismail. Coba tolong pahami. Maka para aulia Allah sahabat bisa napak sancang, nurus bumi, kebal. Bukan dia belajar ilmu kebal. Karena tadi dia ngerti. Bisa penjaga daripada apa benda. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ambun Jat itu. Ambun Jat itu dari peluru, dari bedil, dari apa, dari golok, dari apa semua. Insya Allah. Kamu jangan berlindung pada itu. Tetapi adalah kau berlindung pada Allah yang bernama itu. Inilah disebut khodam. Maka malaknya ya dia juga. Khodamnya ya dia juga. Sebenarnya secara tauhid. Tapi kamu perlu nama. Toh Allah juga. Kita juga di dunia ini kayu, bikin ini disebut meja, tuh gitu.
Itu disebut pintu kayu, kursi juga kayu, tapi disebut kursi begitu. Sebenarnya kayu begitu. Jadi di dalam istilah ini adalah, maka tadi wa'allamal Adam asma'akullah. Allah mengajarkan, patalaqqa Adam al asma'akullah. Allah mentalkinkan, membimbing adalah kepada Adam nama-nama di dunia ini. Maka Abah ajarkan penunggu gunung, penunggu lautan, penunggu daratan, bahkan penunggu angin, semua punya khodam, sahabat. Maka mereka-mereka yang mengerti, mereka ya nanti ini tadi Abah baru sampai jadi yang lahir hari Minggu adalah hakikat dirimu adalah emas, khodamnya adalah mudahim, ya. Adapun malaknya rukiyail, itulah Allah itu rukiyail yang lahir pada hari Minggu. Allah memberikan penjagaan. Bahkan Abah sudah ajarkan, kamu punya nama berdua dengan Allah. Pada saat kamu ditiupkan ruhmu pada Allah, sebelum ruh itu ditiupkan pada Allah, ruhmu adalah seolah-olah bicara dengan Allah. Nah itulah Abah diajarkan menyelam ke dalam kolam. Perumpama kita berada di dalam kandungan ibu, tertutup dengan air ketuban. Pada saat kau tertutup dengan air ketuban, itulah kau bicara dengan Allah. Tadi. Maka itulah Abah ajarkan sebelum kita melakukan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurrobi bihakin nur Muhammad. La hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun la maujudun bihaqil Allah. Selalu begitu. Kemudian juga setiap habis sholat, habis apa, baca sholawatlah pada tanganmu. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Usapkan di dadamu ini. Karena disinilah kebahagiaanmu atau ketidakbahagiaanmu. Jadi disinilah konsepnya. Maka selalu dada, alam nasrah laka sodroh. Nabi berdoa, Rabbi syrahli sodri. Inilah dada dari semua. Ya. Jadi yang hari Senin adalah malaknya yang bernama adalah Jibril. Itu Jibril, penjaga. Penjaga orang yang lahir hari Senin. Maka sudah kisahkan Nabi Muhammad bersahabat dengan Jibril. Tadi semua. Ya. Yang lahirnya hari Selasa, malaknya adalah Samail. Tadi semua. Adapun khodamnya Ahmar adalah hakikat dirimu adalah tembaga. Yang Minggu emas, yang Senin adalah perak, maka hari Selasa adalah tembaga. Nah, hari Rabu malaknya Mikail, ya. Adapun khodamnya adalah burkon, tadi semua. Adapun benahnya suasa. Tahu kan kamu suasa antara emas campurannya suasa, ya. Adapun yang lahir hari Kamis, nanti silakan dicatat nanti ya. Adalah nama malaknya adalah Surfayail, tadi semua. Surfayail, ya. Adapun khodamnya adalah Samhuris namanya, khodam penjaga di orang yang lahir hari Kamis, Samhuris tadi semua ya. Maka disitulah kenapa ada Kamis, Wage, Pahing, kemudian nanti itu Kliwon, itu punya makna semuanya, sahabat. Maka disitulah Islam dan Jawa itu luar biasa memahami itu tadi semua ya. Jadi yang lahirnya hari Jumat adalah hakikat dirimu adalah timah, sahabat tadi semua. Malaknya adalah ini Yail tadi semua. Ini Yail, adapun khodamnya disebut khodam Jumat. Jadi Jumat itu nama khodam sebetulnya. Maka disinilah adalah hakikat dirimu adalah besi, al-hadid itu besi tadi semua. Maka itu tadi orang hari Jumat itu juga agak keras tadi semua ya, karena hakikat besi ya tadi semua ya. Adapun yang lahir hari Sabtu adalah malaknya nama adalah Kais Wayail ya. Kais Wayail dan khodamnya adalah Maimun ya. Jadi kemudian adalah hakikat dirimu adalah baja. Nah, maka kalau seandainya kamu lahir misalnya hari Minggu, bagaimana caranya? Kamu bacakan Fatihah kepada khodam yang ada pada dirimu. Misalnya adalah khususon ila hadrati, kamu katakan ya malak rukiyail. Itu bagi orang yang hari Minggu. Khususon ila hadrati adalah malak rukiyail adalah awalnya waya khodam mudaim tadi mudahim tadi semua ya. Tadi bacalah Fatihah. Itu bagi orang yang lahir hari Minggu. Atau orang yang lahir hari Rabu tadi. Khususon ila hadrati ya malak Mikail gitu. Waya khodam burkon. Itu khodam dirimu semuanya. Supaya dia penjaga dirimu sudah aktif dirinya tadi semua ya. Maka inilah perlu banyak hal diketahui tentang, nanti Abah akan bukakan lagi tentang banyak rahasia di dalam siapa nama malaikat pada jantungmu itu, limpa, ginjal tadi semua ya. Termasuk ginjalmu itu ada malaikat penjaganya pada ginjalmu itu. Maka tadi walaupun kamu tidur sekalipun ginjalmu bekerja. Walaupun kamu tidur sekalipun jantungmu bekerja, itulah malaikat. Dia tunduk pada hidup. Hakikat hidup itu Allah pada diri kita.
Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Makanya tadi yang dalam Al-Quran, faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum tadi ajmaun. Allah ada dua taukid kulluhum ajmaun di situ. Allah ingin menegaskan para malaikat itu selalu sujud tadi. Hidup itu selalu sujud pada hidup. Mata sujud pada hidup tadi semua. Kalam sujud pada hidup, telinga sujud pada hidup. Kaki sujud pada hidup. Pada sang hidup sudah pergi, berhentilah. Maka malak itu kembali. Nah itulah yang harus dipahami oleh kita. Sesungguhnya penglihatanmu adalah malaikat. Pendengaranmu adalah malaikat. Lisanmu adalah malak. Kenapa bisa bunyi? Bisa bersuara. Bisa memahami. Bahkan matamu di sini ada malaikat. Maka kamu kenal. 1000 orang yang sudah kau kenal. Oh ini Maman, ini Usman. Oh hey Maman, hey Usman. Kenapa? Dari mana kau bisa mengetahui itu? Karena di matamu disitulah sesungguhnya ada malak yang menjaga matamu itu dari semua. Atau di hidungmu, kau mencium, oh ini bau sepat, oh ini bau ikan asin dibakar, oh ini ikan teri digoreng, oh ini ikan teri disangrai, oh ini bau asam ketek, oh ini bau asam tai kucing. Hidung kita ngerti, karena di situ ada malak dan kita nggak sadar saja dari semua. Ya ada malak. Dan semuanya malaikat inilah dalam tubuh kita lah tadi. Kan tadi kita ini kerajaan Allah. Semuanya. Di dalam jantungmu ada Bima Sakti. Ada Milky Way. Ada Blue. Miliaran galaksi ada di jantungmu itu semua. Kalau kalian paham betapa dahsyatnya yang bernama manusia itu. Tadi semua. Ya. Maka inilah karena manusia tidak kenal dirinya. Pada saat dia berilmu jadi barsiso. Petantang-petantang, saya ustaz, saya kiai, saya mama, saya buya. Tadi semua. Diketawain tuh sama khodam penjaga dirimu sendiri. Tadi semua. Ya. Nah ini ya barangkali yang harus coba nanti. Maka misalnya kalau hari Rabu susun ila hadrati ya malak Mikail wa ya khodam burqon al-Fatihah. Nah pada saat kamu punya hajat, punya apa, tawasul boleh. Ya Allah, ya Rasulullah, misalnya dari semua. Ya Allah, ya Rasulullah. Kemudian baca ila hadrati ya malak rukiyail wa ya khodam mudahim tadi semua. Ya Allah, ya Rasulullah, ya malak rukiyail, ya khodam mudahim tadi. Wa ya barulah baca bismillahirrahmanirrahim nurullah, sebutkan hajat yang ingin kau sampaikan tadi semua. Ya. Dan itu semua lakukan dengan lidah ditekuk, bukan ucapan mulutmu, tapi dengan hatimu. Biarkan tadi semua. Ya, dia bicara dengan malaikat-malaikatnya yang ada pada dirimu. Itulah kenapa tawasul itu adalah di sana adalah tadi. Makanya apa namanya orang Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah begitu panjang tawasulnya tadi. Karena segalanya sudah ada pada dirimu semuanya. Penjaga-penjaganya ada pada dirimu. Tinggal kita kenali. Nah, tinggal dirubah diri kita adalah sebagai suratul Fatihah. Pahamilah. Di mana bismillahirrahmanirrahim? Di mana alhamdulillahirabbil alamin pada tubuhmu? Ar-Rahmanir-Rahim pada tubuhmu. Maliki yaumiddin pada tubuhmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada tubuhmu. Ihdinas siratal mustaqim pada siratal ladzina an'amta alaihim. Semuanya tentang tubuh kita. Itulah kenapa tubuh kita dibagi 7 bagian. Itulah kenapa suratul Fatihah itu adalah 7 ayat. Itulah kenapa dalam suratul Fatihah itu ada 4 nun di penghujungnya dan 3 mim di penghujungnya. Dan kenapa di jantungmu disebut adalah Yasin Qalbul Quran? Kenapa juga sama? Di Yasin itu hanya tentang mim dan nun, mim dan nun, mim dan nun. Nah, mim dan nun itu adalah kalau seandainya kamu sudah biasa membacakan Fatihah kepada apa namanya khodam yang ada pada dirimu tadi semua ya. Jadi yang apa namanya lahirnya hari Minggu berarti khususon ila hadrati ya malakul kiyail wa ya khodam mudahim Al-Fatihah tadi semua ya. Kalau kamu ada doa tadi semua doanya tadi ya Allah ya Rasulullah, barulah kamu adalah ya malakul kiyail yang khusus yang lahirnya hari Minggu. Ya khodam mudahim tadi semua bismillahirrahmanirrahim nurullah nur rabbi bihaqi nur Muhammad dalam hatimu. Lidah ditekuk ke atas, gigi dirapatkan. Senyapkan pada dirimu tadi. Barulah di situ kamu bicara kepada dirimu ya. Inilah sahabat ya, maka manusia inilah makhluk yang paling aneh, yang paling langka, makhluk yang paling hebat yang diciptakan oleh Allah karena kita tajali dari Allah sendiri. Kata Abah juga, pada saat Allah ingin menciptakan ikan, Allah bicara pada laut.
Jadi ya, sehingga ikan itu hidupnya tergantung pada laut. Laut tidak butuh dengan ikan, tapi ikan butuh dengan laut. Pada saat Allah ingin menciptakan tanaman, maka Allah bicara pada bumi, pada tanah. Maka tanah tidak butuh tanaman, tapi tanaman selalu butuh pada tanah. Tapi pada saat Allah yang menciptakan kita, dialah yang telah menjadikan dirinya. Tadi, dirinya lah yang tajalli kepada kita. Maka nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan diriku pada dirimu. Sebagian, ingat itu. Maka disebut alam sogir karena sebagian. Nah, karena kita kerajaan Allah, tentu malaikat semua. Maka kata Abah tadi, penjaganya semua malaikat. Yang minggu adalah hakikat tubuhnya adalah emas, maka adalah adapun malaknya adalah Rukiyail tadi semua, ya. Adapun khodamnya Mudahim tadi semua. Yang hari Senin adalah malaknya adalah Jibril, khodamnya adalah Abian, adalah hakikat dirimu adalah perak. Selasa adalah malaknya Sam Samail. Adapun adalah khodamnya adalah Ahmar, hakikat dirimu adalah tembaga. Nah itu tadi khusus dilaruhi Sam Samail, ada waya khodam, sesuaikan apa namanya, sesuaikan dengan khodamnya, ya. Karena nah itulah yang akhirnya nanti kamu akan terbukalah tirai, akan terbukalah, kamu akan menyaksikan, bukan kamu yang menyaksikan, tapi penglihatan Allah lewat khodam-khodamnya itu. Karena khodam itu ya Allah itu sendiri. Sama saja seperti latifah. Di tubuh manusia ada 7 latoif. Ada latoif yang disebut latifah. Latifah itu, itulah juga tempat para nabi dan rasul. Nabi Adam, latifatul qalbi. Latifatul ruhi adalah wilayah Nabi Isa. Latifatul apa namanya, syirri, tempat Nabi Isa. Ruhi adalah tempat Musa. Atasnya adalah apa namanya, khafi, ada tempat Nabi Nuh, Ibrahim. Ahfa walah wilayah Nabi Muhammad. Kemudian di sini adalah di jidatmu ada tempat iblis. Di antara 2 jidat kita, di sini kalau bagi orang yang sudah bisa melihat adalah di sini akan orang yang sudah menjadikan hakikat dirinya adalah iblis, sebetulnya akan terbaca oleh orang-orang tadi. Makanya kenapa malam yariful wali ila wali, hanya wali yang tahu wali, tapi juga sama iblis yang tahu iblis, tapi wali bisa melihat iblis dari apa? Dari cahaya yang memancar dari setiap sini, ya. Itulah hakikat nafsul amaroh. Hal itulah yang disebut dengan apa namanya, latifatun nafsi, nafsu tadi semua di antara 2 alis ini semua. Maka lihatlah, sebetulnya tingkat manusia bisa dilihatkan di berapa mengenyit dahinya ini tadi semua. Karena itulah orang pemarah itu bisa kelihatan dari urat-urat yang ada di jidat, di kepalanya ini semua. Ya, kenapa? Karena kalian akan bisa menyaksikan sendirilah, kata Abah juga tadi semua. Ya, maka kalian mengertilah siapa dirimu, siapa orang yang kau lihat itu tadi. Nah itu paling itu saja. Kalau ternyata wujud manusia bukan manusia lagi, jangan kaget. Itu saja dari Abah tadi semua. Kakinya kambing, kepalanya manusia, bawahnya manusia, tapi atasnya kambing. Ya jangan aneh tadi semua, ya. Nah, inilah yang sesungguhnya bahwa hakikat manusia. Kenapa kita sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, itu tentang manusia itu punya sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Yang sifatnya bahimiyah akan kelihatan di wajahnya. Apakah domba, kambing, ayam, tadi semua. Tapi kalau subuhiyah akan muncul di kepalanya. Apakah naga, buaya, beruang, singa, macan, itu pun perlambang sudah terlihatan di wajahmu. Ataupun di antara binatang-binatang itu yang rakus, monyet dan lain sebagainya. Sebenarnya kalian bisa, walaupun tidak memahami itu, kalian akan memahami sebetulnya dari cara dia makan, dari cara dia bicara, dari cara dia hidup. Tadi semua yang anjing kelihatan, tadi semua monyet rakus kelihatan, tadi semua, ya. Nah inilah, ya, tadi nggak ada salahnya bagi kita mengetahui sedikit tentang rahasia-rahasia Allah, karena kalian akan mengerti tentang hukum-hukum Allah jadinya. Jadi kalian tidak akan tertipu dengan dalil tadi semua, ya, karena ternyata semuanya ada penjaganya dari sahabat tadi semua. Nah itulah kenapa mungkin ada yang sebagian bertanya beramu, kok Abah kadang-kadang berani ngomong gitu kan? Ya tentu saja karena Abah saya itu sudah mati, yang ngomong bukan Abah saya itu. Nah itu saja tadi semua. Tadi semua, ya. Maka kalau dengan Abah saya itu kalian nggak usah takut diminta duit. Tadi semua, karena Allah nggak butuh duit tadi semua, ya. Karena aku menciptakan duit, aku yang menentukan duitku sendiri, gitu. Itulah Allah tuh qiyamu binafsi. Allah tuh Abah, tapi Abah bukan Allah. Nah itulah. Nah tinggal bagaimana kita adalah nafikan diri kita, yang ada hanya Allah. Jadi setiap orang itu tergantung siapa yang bisa menafikan
si kurungnya tadi, yang mengurung si kuring, akhirnya dia dikurung, akhirnya dia menjadilah kebanyakan manusia menjadi karung. Bukan manusia, tapi karung. Kenapa menjadi karung? Karena kuring, dikurung tadi semua. Itu yang disebut kafir. Kafir itu terkoper. Nah ini kacamata. Nah ini si kuring, dikurung, ini cover. Makanya disebut kafir itu bukan Kristen, bukan Hindu, bukan ini. Tadi kadang-kadang orang kita tadi semua ya. Itu ya sahabat tentang. Kemudian juga biasakan ya, terutama kata Abah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ini adalah merupakan proses kepada kita adalah sebagaimana daun yang tadi Abah, di sini ada embun celaka, di sini ada embun tepung. Maka di sini ada zikir jahar, ada zikir khofi. Tetapi yang disebut zikir adalah, maka itulah kata baginda Nabi waktu Allah berfirman tadi apa namanya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal wa dzakarullaha katsira. Nah, zikir di situ karena zikir itu ingat, tapi ingat itu adalah perkara yang hilang. Karena kita ingat pada saat kamu jauh, kamu ingat pada cucu, pada saat cucu sudah digendong, kamu hilang ingat. Nah itulah kata Abah, orang masih nyebut-nyebut nama itu masih tadi. Maka Abah pernah mengumpamakan ada 4 pemuda kenal dengan perempuan yang bernama Dewi. Yang satu baru tahu nama dia. Wah sibuk dia. Pernah dengar namanya Dewi. Wah dia sebut Dewi, Dewi, Allah, 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 Allah. Ya lumayan dia baru tahu nama tadi semua. Yang kedua adalah pemuda yang kedua. Sudah tahu adalah namanya tadi. Sifatnya, fiilnya. Udah tahu nama, tahu perbuatannya. Oh Dewi itu katanya kalau bikin kopi mantap dia. Kalau bikin sambal dia sudah perbuatan. Dia mengenali perempuan itu dari perbuatannya. Maka orang ini pun sudah lumayan. Dia menyebutkan nama, dia ingat perbuatannya. Itu lebih baik dari orang yang tadi yang tahu nama tapi belum tahu perbuatannya. Yang ketiga, tahu lagi sifatnya. Oh Dewi itu senyumnya luar biasa. Dia itu kalaupun kita datang nggak bawa apa-apa, dia selalu bahagia. Itu sifat dari Dewi tadi itu. Nah, pemuda yang keempat dia. Jadi pemuda pertama tahu nama, pemuda yang kedua tahu apa namanya kelebihan Dewi, fiilnya. Yang ketiga tahu sifatnya, tapi yang paling hebat adalah pemuda yang tahu zatnya karena pernah kawin sama Dewi. Dia udah nikah sama Dewi. Maka pada saat kamu kawin di kamar itu pengantin, kamu nggak usah lagi Dewi, Dewi, nggak usah. Ingat lagi bikin kopinya, nggak usah. Tadi semua. Oh ingat sifat senyumnya, orang matiin lampu kok. Udah kamu dengan zatnya satukan. Maka disinilah Abah katakan tadi ada tamu. Dan Abah sering bacakan kepada dia. Penyebab ketidakbahagiaan kamu adalah. Karena waktu itu dia datang dengan istrinya. Kamu, Abah bilang ke istrinya. Ingat sahabat. Banyak sekarang perempuan, laki-laki, suami istri jinah. Ya, padahal dia diikat oleh KUA. Kenapa? Karena manusia tidak mengerti tentang hukum sakral hubungan badan laki-laki dan perempuan. Itulah yang Allah katakan wa id qulna ya adamuskun anta wa zauj. Zauj itu pasangan. Tadi semua. Harusnya kamu dengan pasangan itu adalah tadi kata Allah wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kamu kalau ingin di dunia ini jannah. Boleh artikan kamu surga, taman. Ayo. Seringlah bersetubuh kalian dengan suami kalian. Itulah kata Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha. Tuh sakinah. Bahkan pada saat kalian bersetubuh itu ada rahmat Allah. Maka tadi sebenarnya hakikat laki-laki adalah ruh itu adalah kamu adalah sebagai la ilaha illallah. Adapun istrimu adalah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah selalu hakikat tauhid itu kawin intinya. Sahabat, hakikat tauhid itu kawin. Segala apa? Lampu ini nyala karena kawin. Buah itu berbuah kawin antara putik dan benang sari. Kitab ini hasil kawin tadi. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yaruju min baini sulbi wa taraib. Kawin antara air bapak dan air ibu. Kawin. Ada tadi. Bahkan banyak sekarang perempuan, Abah bilang tadi ke tamu yang tadi soalnya, kamu itu sering jinah sama istri. Wah, kok jinah, Bah? Nah iya. Hakikat berhubungan badan itu adalah kau menghadirkan Allah dan Rasulnya pada dasarnya. Seolah-olah dua tasdid lapan Allah dan tasdid lapan Muhammad. Maka disitulah kenapa kamu menemukan kenikmatan. Itulah maka kata Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha waja'alna bainakum mawaddah warahmah.
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi sebenarnya tujuan Allah mengkawinkan manusia laki-laki dan perempuan bukan itu untuk itu. Justru untuk merasakan kehadiran Allah dan Rasulullah. Tadi semua. Ahadkan kamu. Maka bersetubuh. Maka istilah dalam kitab Fathul Main ngawati tadi. Bersenggama. Tadi semua. Ya, pahami ya sahabat. Kalian kayak apapun dorong suami, ayo kamu usaha, ayo kamu bekerja, ayo cari. Tapi pada saat suamimu memilih, itulah banyak hadis, walaupun tidak banyak hadis yang banyak yang palsu, tapi hadis itu adalah yang tidak berseberangan dengan Al-Quran. Contoh kata Nabi tadi, siapa perempuan yang dia mau melayani suaminya, maka dia dilaknat oleh malaikat. Itu jelas sahabat. Karena ingat, permintaan suami itu bukan permintaan suamimu pada dasarnya. Maka inilah sebetulnya sampai ada seorang doktor di Universitas UIN Sunan Kalijaga kalau tidak salah. Maka inilah sesungguhnya hubungan laki-laki dan perempuan itu akan sebetulnya. Makanya tidak, sebelum zaman Nabi nggak ada KUA. Sekarang manusia diikat hukum dengan KUA, tapi dalam hubungan badan lebih banyak jinnah. Karena tadi kan pada dasarnya hubungan badan itu adalah bagaimana sakralnya, nikmatnya. Maka itulah dalam kitab-kitab ahli sufi mengatakan Robiah Adawiyah tidak mau dilamar oleh Hasan Basri dan Hasan Banna. Karena pada dasarnya kata dia, aku sudah jima, aku sudah jadbah, aku sudah merasakan 1000 kali orgasme dengan Allah daripada, maaf tapi ini bukan orgasme yang seperti kamu bayangkan. Ya. Karena pada dasarnya orgasme itu adalah tentang, itulah maka bisa melahirkan manusia. Maka tadi, anakmu bukan anakmu, ingat itu. Tapi Allah menisabkan kepada diri kita, kita jadi wasilah. Itu anak Allah. Maaf, bukan anak Allah maksudnya. Dia adalah, dia perwujudan Allah, perwujudan Rasulullah dalam tubuh Muhammad sebetulnya. Itu sama aja. Sebetulnya iblis itu tidak berbuat dosa pada kita. Kenapa semua jelek pada iblis? Padahal bukan perbuatan iblis itu tadi semua. Karena iblis menjadikan wasilah. Maka harus pahami. Jangan menuduh maksiat itu iblis. Ya. Maka disinilah sesungguhnya akhirnya banyak orang yang tadi semua. Tadi Abah diskusi dengan siapa? Bagaimana mereka-mereka yang di Cina, di Korea, di Amerika itu? Mereka Cina. Kata siapa? Kalau berdasarkan Al-Quran, maaf. Mereka yang menumbuhkan rasa cinta, sadar kenikmatan itu dengan cinta tadi. Maka Allah itu cinta. Maka itulah Nabi Muhammad di surat An-Nisa yang terakhir pernah bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa aku selalu ada pada Aisyah? Ya jelas Aisyah paling muda, belasan tahun, seger tadi semua. Kata Allah, ya Muhammad, akulah yang memberikan rasa itu padamu. Nah inilah yang harus dipahami sahabat. Ya, walaupun barangkali nanti di sana ada nikah mut'ah, nikah batin dan lain sebagainya, itu kalian belum paham dulu lah tadi semua. Ya, pada dasarnya. Tetapi yang harus ingin Abah-abahkan kepada kalian yang sudah diikat dengan nikah. Maka tadi kata Abah juga pernikahan itu ada 5 sila. Silaturahim karena keluar dari rahim. Maka Abah melarang pada siapapun kalian. Sejak Abah kalian dengar ini. Karena sekarang yang menyebabkan bumi ini murka, alam ini murka. Manusia sudah tidak mau melahirkan normal. Ini penyebab pertama. Karena pada dasarnya sila yang pertama silaturahim. Setiap manusia harus keluar dari mulut rahim. Bukan silatul butun. Jadi anakmu sejajar dengan tai yang ada di dalam itu. Ya, pahami. Ya. Inilah juga yang kedua, merendahkan Allah. Apakah kalau begitu Allah merancang, maka bayinya terlalu besar? Mana ada? Mana ada benda yang diciptakan oleh Allah sampai kamu anggap, tadi terlalu kecil pinggulnya. Ya Karim, ini orang-orang sekarang ini udah kehilangan tauhid. Ususnya melilit. Mana ada usus yang nggak melilit? Nah inilah sekarang ini alam ini akan diganti gara-gara perbuatan itu. Alam ini manusia 80% akan diganti. Dan manusia sudah nggak ngerti. Padahal itu rahmat dari Allah. Perempuan sudah tidak menghargai dirinya sebagai perempuan. Di antaranya tidak mau ditiduri oleh pasangannya, oleh kami. Tadi semua. Ya. Dan sebenarnya kalau berdasarkan hukum, perempuan yang dipaksa oleh suaminya bersetubuh itu perkosaan. Maka di luar negeri Pak, walaupun kepada istri sendiri, selama istri itu tidak mau, maka dia melaporkan suaminya ke polisi pemerkosaan. Tapi di sana maaf ya, bukan Abah membenarkan ini. Hidup 7-Eleven bahasanya, kumpul kebo. Itu bahasa kita. Tapi mereka yang Abah kenal, bagaimana mereka membangun saling kepercayaan bersama.
dan mereka jaga cinta. Tadi semua. Inilah yang susah ya kadang-kadang di dunia Islam sekarang ini. Maaf, ini harus diluruskan. Karena banyak kan perempuan, bahkan 90% jamaah abah suaminya suka ngobrol. Ada lagi sampai jamaah dia bilang, istri saya bisa saya tiduri hanya sampai tanggal 2 aja, bah. Begitu gajian habis, bayar kontrakan, ini semua udah gak mau ditidurin sampai nanti gajian baru. Allahu Akbar. Pantes ini dunia ini harus diganti makhluk ini. Dan itulah perempuan-perempuan sekarang ini. Maka wahai para perempuan semua, tadi semua ya. Kalau kalian, nggak ada gunanya tahajud kalian, nggak ada gunanya ibadah kalian. Itu lihat dalam ibadah fikih. Perempuan itu bukan masalah tahajudnya, bukan duhanya, bukan hanya taatmu kepada. Kenapa harus taat? Jangan merasa kamu taat kepada suamimu itu. Taatlah pada Allah. Itu yang dikatakan Aisyah. Maka kenapa dalam Al-Quran, suami yang hebat kayak Nuh punya istri yang bengal. Kenapa suami yang hebat kayak Nabi Lut juga punya istri yang bengal? Baik para suami, kalau kamu tidak bisa mendidik istrimu, itu bukan salah kamu. Artinya apa? Engkau tidak akan dikawinkan lagi dengan dia di kehidupan yang akan datang. Istrimu menjadi bagian dari neraka. Maka jaga adabmu, bagaimana aturan mainnya. Tadi semua. Maka dalam Al-Quran dikisahkan suami yang soleh kepada perempuan yang tidak soleha. Tadi semua. Perempuan yang soleha menikah kepada laki-laki yang tidak soleh. Aisyah dengan Fir'aun. Kurang apa dalam Al-Quran? Tapi contoh yang ideal dalam segala perkara Ibrahim. Tadi semua. Ya. Bagaimana Ibrahim? Ayah yang soleh kepada istri yang soleha. Melahirkan anak-anak yang soleh. Ismail soleh. Ishak soleh. Walaupun sayang, satu istri lagi, Kenturah, tidak pernah dikisahkan. Karena inilah, bahwa kata Abah juga, agama itu sudah menjadikan bagian dari politik dunia. Ya. Yang kalian tidak pahami. Ya. Maka itulah, wahai yang kalian sudah diikat dengan rumah tangga. Jangan koper. Kalau kau ingin rumah tanggamu jalan, lahirkan rasa Allah. Dengan apa? Bersetubuh. Maka ulama-ulama yang dulu, sahabat yang mengerti, anaknya sampai 15, 17. Bukan karena mereka nafsu. Ingat itu. Tetapi yang mereka sudah mengerti hakikat bersetubuh. Termasuk ada yang bertanya nanti ke Abah, nanti akan dijawab. Bagaimana cara melahirkan? Bagaimana cara bersetubuh yang baik? Karena pada dasarnya bersetubuh bukan tentang bersetubuh. Maka kenapa Nabi mencontohkan sholat sunat 2 rakaat? Ya. Setelah bersetubuh, sebelum mandi junub, Nabi pun berwudu. Maka tadi ada wudu yang bisa kamu lakukan setelah bersetubuh. Itu adalah khusus wudu sebelum tidur. Itu bagi orang-orang yang waro. Sahabat. Maka disinilah boleh Abah ramalkan kegagalan rumah tangga orang Islam sekarang tadi. Perempuannya sudah tidak ridho ditiduri oleh suaminya. Itu pokoknya. Padahal ingat, wahai perempuan, kamu itu dalam kisah manusiaan seolah-olah kerajaan ketuhanan itu adalah laki-laki. Itulah kenapa Allah disebut huwa. Allah bukan laki-laki, tapi dia menggunakan isim domir huwa. Dia Allah, dia laki-laki. Maka itulah kata Abah juga, nama-nama Jibril semuanya laki-laki. Kenapa nama Rasul? Laki-laki semuanya. Dan kenapa yang ditawarkan itu udah bidadari, bukan bidadara. Karena perempuan itu sebetulnya tugas pengabdian kepada dirimu. Supaya engkau bisa berubah di kehidupan yang akan datang. Ruhmu, hati-hati kalau tidak taat pada suamimu. Kalau seandainya nanti akan justru tahajudmu, Quranmu, sholatmu tak berguna sama sekali. Karena sesungguhnya disitulah, sesungguhnya kenapa perempuan itu adalah sepaket dengan suaminya. Tapi sayang perempuan sekarang tidak mau ditiduri. Padahal tidur itu hubungan badan yang kalian mengerti, apalagi diawali dengan wudhu dulu, sholat sunat 2 rakaat dulu, bacakan pada tangan sholli ala Muhammad, sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tiupkan, tempelkan di antara 2 alis istrimu. Terus baca sholawat di antara maaf 2 gunungnya, terus turun ke bawah kepada sampai kepada pusernya, tekanlah di puser di sini. A, I, U di puser kamu tadi semua. Nah, bagi yang menginginkan keturunan, ada lagi caranya. Karena tadi pada dasarnya segala bayi yang muncul ini karena melihat Nur Muhammad. Ingat itu. Nah, sekarang ini boleh kalau berdasarkan kitab Daqaiqul Akhbar, nah kebanyakan manusia ini jangan-jangan gak melihat Nur Muhammad ini waktu lahirnya. Karena dia keluar dari butun. Tadi semua ya. Mari sahabat tadi semua ya tadi. Maka ada silatul rahim, silatul wa'di.
Kemudian yang ketiganya silatul apa? Silatul mal. Dua harta, dua keluarga disatukan. Barulah silatul akdi, akad. Nah, inilah akad. Maka nikah itu tentang akad. Sampai ada, maaf nanti kamu cek nanti di Google, di YouTube, ada seorang dokter di UIN membuat sebuah pernyataan, membayar seorang pelacur 500.000 tadi seolah-olah, tapi dia akad, sepakat, nggak merasa diperkosa, bahagia. Itu dulu sempat perdebatan tadi semua, tapi dulu Buya Syakur membenarkan, karena betul kata dalam Al-Quran sendiri tentang hubungan badan itu bisa dilakukan. Maka lihat tadi semua, cuma manusia akhirnya tidak ikutin Al-Quran, malah manusia sekarang diikat dengan perkawinan, maka perkawinan itu menjadi penjara kepada tiap-tiap masing-masing. Apalagi laki-lakinya, saya tidak mau talak, apalagi KUA-nya nutup dari semua. Ya, tadi inilah yang harus dipahami, sahabat. Tadi, salam. Ya, sini aja. Apa COD bukan? Hah? Oh iya, udah nanti ke rumah. Apa aja ini? Oh, berapa? Udah tunggu dulu Pak Haji, bentar, selesai dah ini ya. Ya, tunggu dulu ya. Oh, itu kaos ya? Kirain nggak direspon itu, tahu-tahu ada ya kaosnya. Ya udah. Tunggu ya sebentar ya di situ ya. Itu saja, terima kasih sahabat. Mohon maaf tadi, tolong jangan disalahartikan ya sahabat semua. Maka dalam Al-Quran tadi, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim illa ala ajwajihim aw ma malakat aimanuhum. Coba tanya kepada kiaimu, siapa aw ma malakat itu? Kenapa Allah tidak undang-undang itu tidak dirubah oleh Allah sampai hari ini? Kenapa waktu Nabi Muhammad menikah dengan Sofia nggak pakai siapa-siapa? Nah, inilah yang harus dipahami ya. Sekarang pakai apa-apa, pakai siapa-siapa, pakai acara, malah saling menyakiti. Rumah jadi kejaksaan, rumah jadi pengadilan. Istri nggak betah di rumah, suami nggak betah di rumah. Akhirnya rahmat Allah tidak terlahir pada keluarga itu. Itulah akhirnya kemiskinan muncul pada Islam. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kang, di depan Kang, ke rumah Kang.